Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang turunan fungsi trigonometri. Kurva Y sama dengan sin X plus cos X, untuk X lebih dari 0 namun kurang dari pi, memotong sumbu X di titik A. Persamaan garis singgung kurva di titik A adalah, jadi di sini kita perlu mencari untuk titik A-nya terlebih dahulu. Perhatikan bahwa kata kuncinya adalah memotong sumbu X di titik A. Memotong sumbu X berarti di sini terjadi ketika ordinatnya adalah 0. Berarti di sini perlu diperhatikan bahwa sebenarnya kita perlu membuat untuk Y yang adalah sin X ditambah dengan cos X sama dengan 0. Supaya kita mendapati untuk koordinat dari titik A. Berarti kita buat sin X plus cos X-nya sama dengan 0. Maka untuk sin X-nya akan sama dengan, jadi cos X-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti ini menjadi minus cosinus X. Di mana kita dapat bagi kedua ruas dengan cos X. Sehingga untuk sin X dibagi dengan cosinus X, ini sama dengan min 1. Di mana sin X per cos X didefinisikan sebagai tangen X. Jadi tangen X sama dengan min 1. Di mana perlu diperhatikan bahwa 1 dapat kita konversi ke bentuk tangen, yaitu menjadi tangen dari pi per 4. Karena perlu diperhatikan bahwa sengaja kita konversi ke bentuk tangen, supaya kita mendapati persamaan tangen yang dapat kita selesaikan. Mari lihat kembali di sini relasi sudut dalam trigonometri. Untuk tangen dari min X sama dengan minus tangen X, dan untuk tangen Fx yang sama dengan tangen P, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan P ditambah dengan K dikali Pi, dengan K adalah sebarang bilangan bulat. Jadi dalam kasus ini, untuk minus tangen dari Pi per 4, ini sebenarnya sama saja dengan tangen dari minus Pi per 4 seperti ini. Berarti untuk tangen X sama dengan tangen dari minus Pi per 4. Maka X-nya akan sama dengan minus Pi per 4 ditambah dengan K yang dikalikan dengan Pi. Dengan K di sini adalah sebarang bilangan bulat. Maka di sini kita perhatikan, karena ada batasan tertentu untuk X-nya, maka tidak bisa sebarang nilai K yang dapat kita ambil. Misalkan saja, jika kita ambil K-nya adalah 0, berarti X-nya menjadi min Pi per 4, yang jelas tidak memenuhi. Apalagi untuk K yang adalah negatif. Jadi kita ambil saja mulai dari K-nya adalah 1 yang positif. Jadi kita dapat cek di sini, misalkan untuk K-nya sama dengan 1, berarti untuk X-nya akan sama dengan minus Pi per 4 ditambahkan dengan Pi yang sama dengan 3 Pi per 4. Dan ini masih memenuhi interval yang kita punya. Sementara ketika kita ambil K-nya adalah 2, berarti X-nya menjadi min Pi per 4 ditambah 2 Pi. Yang hasilnya adalah 7 Pi per 4, jelas ini sudah melebihi Pi. Padahal X-nya harus kurang dari Pi. Akibatnya tidak dapat kita ambil. Jadi satu-satunya nilai K yang dapat kita ambil adalah K sama dengan 1, yang menghasilkan nilai X-nya adalah 3 Pi per 4. Jadi sebenarnya kita mendapati untuk absis dari titik A adalah 3 Pi per 4. Yang berarti untuk koordinat dari titik A kita punya adalah 3 Pi per 4, 0. Jelas di sini ordinatnya 0 karena ini memotong sumbu X. Sekarang perhatikan bahwa kita akan mencari untuk persamaan garis singgung kurvanya. Di mana untuk mencari persamaan garis singgung, kita dapat menggunakan turunan. Perlu diperhatikan bahwa gradien garis singgung Fx di X sama dengan C adalah F aksen dari C. Dengan F aksen ini adalah turunan pertama fungsi Fx terhadap X. Ketika kita punya Fx-nya adalah sin X, maka F aksen X-nya adalah cos X. Apabila kita punya Fx-nya adalah cos X, maka F aksen X-nya adalah minus sin X. Maka persamaan garis singgung di X sama dengan C dirumuskan sebagai Y dikurang Fc sama dengan F aksen C dikali dengan X dikurang C. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa ketika kita diberikan kurvanya adalah Y sama dengan sin X ditambah dengan cos X, kita dapat cari untuk Y aksennya terlebih dahulu. Y aksennya berarti di sini turunan dari sin X terhadap X adalah cosinus X. Lalu untuk turunan dari cos X terhadap X berarti adalah min sin X. Berarti Y aksennya menjadi cos X dikurang dengan sin X. Sehingga di sini kita perhatikan bahwa kita dapat mencari untuk gradien dari garis singgung ketika X-nya adalah 3 Pi per 4, yaitu di titik A. Untuk absisnya adalah 3 Pi per 4. Berarti ini akan sama dengan kosinus dari 3 Pi per 4, lalu kita kurangi dengan sin dari 3 Pi per 4. Di sini perlu kita ketahui juga untuk relasi sudut dalam trigonometri tambahan. Jadi misalkan sebut saja kita punya untuk sin dari Pi yang dikurang dengan X, ini akan sama dengan sin X. Sementara untuk kosinus dari Pi yang dikurang dengan X, ini akan sama dengan minus cosinus X. Jadi jika kita perhatikan, untuk cos dari 3 Pi per 4 dapat kita tuliskan sebagai cos dari Pi yang dikurang dengan Pi per 4. Dan untuk sin dari 3 Pi per 4 pun, kita dapat tuliskan dengan cara yang sama menjadi sin dari Pi yang dikurang dengan Pi per 4. Maka ini akan sama dengan, berarti negatif cosinus Pi per 4,
Lalu di sini kita kurangi dengan sin dari pi per 4. Perhatikan bahwa nilai dari cos pi per 4 maupun sin dari pi per 4 sama-sama setengah akar 2. Berarti ini menjadi minus setengah akar 2 dikurang dengan setengah akar 2. Kita dapat lanjutkan, namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Jadi di sini kita dapati bahwa nilai Y aksennya berarti menjadi min akar 2. Maka kita mendapati persamaan garis singgung di titik A ini menjadi berarti Y dikurang dengan nilai dari FA tentu saja adalah 0. Lalu ini akan sama dengan nilai dari Y aksen di titik A-nya berarti adalah min akar 2. Dan di sini kita kalikan dengan X yang dikurang dengan 3pi per 4. Maka kita dapati bahwa Y-nya akan sama dengan minus akar 2 yang dikalikan dengan X dikurang dengan 3pi per 4. Kita dapati persamaan garis singgungnya adalah seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya.